Nah istilah tentang berjanji ini napa? Wa tawalat busyrul hawati fi angqat wulidal mustafa wa haqqal hana. Sebagian ulama istilah napa? Busyrolana nilnal muna zalalana wa falhana. Ateng ngene tiba napa sa'da abdun qatamalla wanjala anhul hazinu. Terus mulane kangkang bengak-bengok tak barno iki. Nek menawa saking senenge Kanjeng Nabi. Seribet. Soale wong seneng luwih bener timbang susah ngono wae. Soale wong seneng luwih bener timbang wong susah. Wong Kanjeng Nabi wis lahir kok ejek susah mikir apa wae. Wis dhe nikmat terbaik. Jenenge apa walana busyra bisadin. Walana yang tetap kedhi kita al busyra utai gembira. Bisadin kelawan bejo. Mustamirin sing abadi. Sing lesa kang ora ana apa saat iku yang fadu bakal ilang apa saat. Kita ini selalu bahagia, yang tidak akan hilang kebahagiaan iku. Jadi Habib Ali, nama Sohibu Simtid turun. Mergo apa? Haitsu utina atau karena kita ini dikasih pemberian sing jama'al fakhral mu'abbad, yang pemberian itu membawa kebanggaan yang abadi. Ane kiai wis ora usah susah, kangkang seribet masuk dunia ribet wis kesewante kangkang wae mangan bengak-bengok bar. Bengok-bengok kuasal turu tangine. Bengak-bengok nesben kowe. Soale anggap wae ku ibadah seneng. Wah. Kowe nyesali nasibmu malah nyemplung kali ribet. Ben Yesus. Wah, wis pokok ibadah apa seneng. Senajan aku ya roh seneng miwat ini ya ora bener tapi lumayan. Lumayan timbang susah. Hadza utawi iki waqt istahsana niki mengke makhluk qiyam sekedap mergani Sayyid napa berjanji karena beliau ngendikan hadza waqt istahsanal qiyam. Hadza ifham hadza waqt istahsanan teman-teman nganggep bagus. Maksudnya nganggep bagus al qiyamah ing ngadeg inda zikri maulidina dikane nyebut kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyarifi kang mulya sapa aimatun pira-pira imam. Sungguh banyak ulama yang berpendapat bahwa sebaiknya saat baca ini sebaiknya adalah berdiri. Jadi waqt istahsanal qiyamah inda zikri maulid syarif sapa aimatun pira-pira imam zawu riwayatin kang duweni riwayat warawiyatin lan pemikiran sing bener. Rawiyah pemikiran sing nyegerno sing bener. Banyak ulama yang pikirannya benar, riwayatnya benar yang menyunatkan berdiri ketika disebut asmane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur. Kanjeng Nabi itu enggak suka kalau beliau lewat sahabatnya berdiri. Tapi meskipun Nabi kurang berkenan, semua sahabat tetap berdiri. Karena Nabi enggak berkenan itu saking tawadhu'e Kanjeng Nabi, tapi para sahabat tidak menghormati Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi nak lewat tetap sahabat berdiri. Kan enggak etis kan? Misalnya Nabi lewat sing lungguh tetap lungguh kan ora lucu kan? Kayak kurang takzim. Sehingga zaman itu memang riwayatnya kita sampai para sahabat kalau sahabat duduk-duduk Nabi napa lewat itu semuanya terus napa berdiri. Paham ya iki jenenge apa hadza waqt istahsanal qiyam. Tapi Nabi enggak berkenan. Dan Nabi enggak berkenan itu benar karena beliau ingin tawadhu. Tapi sahabat juga benar karena enggak ingin mosok Nabi rawuh kok biasa saja. Jenenge apa hadza waqt istahsanal qiyam inda dzikri maulid syarif aimmatun dawu riwayati waria. Terus fatuba mongko bejo banget terus mengke mahalul qiyam sekedap kersane untuk dungane para ulama fatuba limangka na ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi. Fatuba mongko bejo banget liman kedhe wong. Fatuba mongko bejo banget liman kedhe wong kana kang ana apa ta'zimu mulyakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bejo banget orang sing memuliakan Nabi liman kedhe wong kana kang ana apa ta'zimu mulyakno Nabi. Ana iku hoyat amaromi dadi puncak cita-citane wong. Ya, marom maknane cita-cita. Sungguh bahagia orang yang orientasinya selalu ingin mulyakno Kanjeng Nabi. Maksudnya saat Nabi lahir, itu semua tanaman indah sekali, indah seperti biasanya. Wa ena atlan dadi mateng apa asimaru buah. Wa adna lan dadi parek apa asyajaru wit. Lil jani kedhe wong sing metik. Lil jani kedhe wong sing kepen metik janahu ing napa buahe sajar. Wal hasil niku saat Nabi mau lahir niku semua pohon niku menjadi indah, menjadi berbuah dan mudah dipetik. Iku jenenge adna. Wa ana taqat lan ngomong bihamlihi kelawan napa hamilen bihamlihi klan dikandungi Nabi. Wa ana taqat lan ngomong bihamlihi klan dikandungi Nabi. Ketika Nabi ada dalam kandungan sapa apa kullu dabatin saben-saben kewan sing rumangkang
semua hewan yang dimiliki li Quraisyin kedue wong Quraisy. Oleh ngucap, oleh komentar, oleh ngendikan bifisohil al-suni kelawan fasai pira-pira lisan al-arabiyati kang bangsa Arab. Di ketika Nabi dalam kandungan, semua hewan-hewan itu berkomentar secara jelas, ngendikan secara jelas, nak saiki mpun wayahe Nabi akhir zaman badhe lahir. Wa kharrat lan dadi njungkel. Kharra maknane jungkel atas napa wa kharra raqi'au wa anab wa kharra lan dadi jungkel tersungkur apa al asiratu apa pira-pira singgasanane raja-raja kafir sarir jama'i asir wal asnam lan pira-pira berhala oleh tersungkur alal wujuhi ing atase pira-pira rai wal afwahi lan pira-pira cangkem pira-pira mulut. Jadi banyak patung-patung besar yang tersungkur mergo haibae badhe lahir seorang nabi. Jenapa wa kharratil asirratu wal asnamu alal wujuhi wal afwa. Wa tabasyarat lan dadi seneng. Sangkata basyir wa tabasyarat lan dadi seneng. Sop apa wuhusul masyariki pira-pira hewan liyare wuhus iku kewan sing cara kiye kuna satu galak kewan sing napa ganas wong Arab nak ndek apa wuhus. Tina kewan biasa hayawan tapi nak sing ganas kados harimau wong Arab ndek apa wuhus. Apa wuhusul masyariki kewan-kewan ganase sing sangka arah wetan wal maghribi lan kewan-kewan ganas sing sangka arah kulon. Wa dawabuhalan kewan-kewan rumangkange masyarik lan maghrib. Dabah nu jamae napa? Dawab. Kalau dabah kata sapi, wedhus wong Arab darane napa? Dabah atau dawab. Nanti yang ganas wong Arab darane napa? Wuhus napa? Darane napa? Wuhus. Al-bahriyatu kang bangsa segara. Wahtasat lan dadi ngrasa sapa apa al awalimu pira-pira alam krasa minas sururi sanging seneng kak sahumayahu kang kaya senenge wong sing terpenuhi gelase. Dadi gamane kaya wong ngombe nganti seger niki bahasa-bahasa balaghah pokoke kak sanapa humayah. Wong Arab ku nandarani sesuatu sing bercampur niku kaksa napa. Jadi misalnya ana wong kok mahabbane pangeran wis sudah minum kaksal mahabbah napa. Kaksal mahabbah niku dadi istilah napa. Jadi wong Arab ku nandarani sesuatu sing wis campur aduk niku masyrab, syarab, alate iku kaksun. Jadi kados tengene Quran misale wong umat Nabi Musa niku banget senenge ning anak sapi. Istilah Quran apa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim napa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Dadi wa usyribu lan wis den campur dadi minuman. Ya tak balen ya syariba yasrabu syaraban wa syariba yasrabu syaraban. Mulane darani syaraban tahura. Nah ketika wong wis seneng sesuatu tenanan iku wong Arab nak darani usyribat wis dadi materi minumane. Tapi yang dimaksud bukan minuman tapi bercampur bawur ning awak nganti bagian dari fisiknya. Ini disebut wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufri. Mulane teng toreko-toreko niku napa iku satoriyah napa toreko napa satoriyah. Niku nak wiridan niku ya kados teng Imriti, sing aran Imriti nagamane napa? Jurumiyah. Niku derek toreko napa? Satoria. Yen Satoria teng Indonesia nurin sing kathah teng Cirebon lan teng Madiun. Ya di antara toreko Mu'tabarah selain Naqsyabandiyah, ya Qadiriyah niku wonten Sanusiyah, wonten Tijaniyah, wonten napa? Satoriyah. Niku sing diceritakno Imriti fa usyribat makna dhamirisani. Dadi nek ya fa usyribat mongko den asli maknane diombekno maksude den campur apa kulub. Kan hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adhi misanihi lam tahwihi. Terus fa usyribat makna dhamirisani. Ya kalau terangno nggih. Domirsaan iku ad-domiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu. Eling-eling apa ad-domiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu. Jadi domir yang ditafsiri oleh jumlah setelahnya. Ya napa? Oleh jumlah setelah. Jadi misalnya aku ngomong alim tu annahu zaidun alimun. Alim tu ngerti ingsun annahu ing sak temene kelakuan. Ya iku zaidun utai zaid iku alimun wong sing alim.
Artinya hu di sini adalah mewakili jumlah setelahnya yang bisa jumlahnya itu banyak. Apa? Banyak. Karena banyak itu tidak tercover ya, tidak termemori oleh hati. Terus orang itu ora iso keucap kabeh. Akhirnya milih mudhamir napa? Sa. Terus qul huwallahu ahad. Ya qul ngucap sira Muhammad huwa utawi dhamir sa'an. Ya jadi huwa utawi nak kuno maknane huwa te perkara. Asline ya lucu, perkara apa kan. Maknane sa'an itu satu fakta napa? Al-amrul waqi', suatu yang nyata. Huwa utawi sa'an iku ngene. Allahu te Allah iku ahadun dat sing esa sing siji. Allahus somad. Terus Allah penjelasannya lagi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jumlah setelahnya semua itu menjelaskan isinya huwa. Nah, karena hati itu tidak bisa spontan mengingat Allahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, terus hanya terwakili oleh dhamir sa'an. Ujine apa fa usyribat makna dhamir sa'an. Padha fa'lam annahu la ilaha illallah. Tadi fa'lam mongko ngerti sira Muhammad annahu ing sak temene sa'an. Fakta yang terjadi di alam raya ini apa? Annahu la ilaha illallah. Nah, karena ngelafatkan la ilaha illallah itu susah, apalagi ketika hadir terus kabeh mau digenti dhamir apa? Sa'an. Lah resikone nggih wae akhire wiridane wong satorya hu iku maneh saka lafadz huwa dhamir apa? Sa'an. Ane terus digugat wong sing rapati paham-paham untuk wiridan ha hu. Mergo wong satorya ku nak wiridan ning gone napa gedung utawa teng ngene masjid niku sak masjid menapa hu niku hu ngenteni dhamir sa'an sangka fa'lam annahu la ilaha illallah jinapa hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Karena Allah terlalu agung enggak terwakili oleh semua kata-kata. Akhirnya mau diganti dhamir apa? Sa'an. Jadi kamane kok kowe ngelem wong sing sifatnya itu besar, mau muni ngene tok. Ya pokoknya dia adalah dia. Kowe nyifati lomane, alime, cerdase, karire wis kangelan, pokoknya dia adalah dia. Huwa min haitsu huwa. Semuanya huwa. Semuanya dia adalah dia. Iku jenenge apa? Dhamir sa'an ya. Fa usyribat makna dhamiri sya'ni famin azimi sya'nihi lam takhwihi. Sang kata khawa yahwi lam takhwi ora iso muat apa kulub hi ing dhamir sya'ni. Terus akhirnya apa? Fa usyribat makna dhamiri sya'ni. Dadi fa usyribat mongko den satukan apa kulub. Dadi maknane musyrab niku ngombe. Maknane ngombe sesuatu yang mengalir ke semua sistem pori-pori kita, semua fisik kita. Wong balaghah atau wong sufi ndare napa? Masyrab atau fa usyribu fi wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Iku jenenge syarab. Iku wong Arab nak darani ka'sa humayyah, ka'sal maniyah. Jadi misalnya wong mati, wong Arab nak darani yo qad dzaqa ka'sal maniyah. Dia sudah merasakan ka'sal maniyah. Nak wong seneng ya darani ka'sal mahabbah napa? Ka'sal mahabbah niku bahasa-bahasa balaghah. Wa basyarat lan ngekei bebungah sapa al-jinnu kelompok jin bi idzlali zamanihi kelawan wis manjing zamane jin. Mesti jin sudah merasa final karena sesuatu yang dinantikan sudah datang. Wantu hikat lan dadi rusak apa al-kahanatu sistem perdukunan. Dados riyen dukun saged ngakses berita langit mergo wonten bocoran saking jin. Tapi sausé Nabi lahir semua akses ke langit ditutup. Ya semua akses ke langit apa? Ditutup. Terus nak jin kepengen nyadap informasi langit diantem kalian bintang apa? Kalian bintang. Di sini wa khifdum apa sebutnya rujumal lisyayatin apa? Bintang-bintang itu membalang apa? Setan. Ya, terutama sausé lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus riyen tapi ono hikmah mulane pangeran nak gawe yo kabeh ana hikmah. Terus riyen niku jin niku kerja sama kalian dukun. Dukun niku wong paling kena dipercaya riyen. Eling-eling dukun itu dulu orang yang paling bisa dipercaya karena dekne entuk bocoran sangka jin sing iso ngakses napa langit.
Dirian ngene wong iku ora oleh gedeng dukun temen-temen wis banyak sing dukun wae dadi. So nyai kangelan wis napa dukun. Mergo Allah gawe dukun niku dhisik ya ana hikmahe. Umpama ora ana dukun niku ora ana bocoran ape ana nabi lahir ning napa akhir zaman. Iki kalau terangno wis sithik. Dados riyen sedherenge Kanjeng Nabi lahir niku dukun-dukun niku orang yang paling bisa dipercaya. Mergi saged ngakses langit lewat perewangan apa jin. Jin iso ndelok ning langit. Nak ning Lauh Mahfuz iku suatu saat ana wong sing jenenge Muhammad. Wonge lahir ning Mekah ngene. Sehingga zaman iku informasi tentang Nabi itu transparan baik dari pendeta kayak Rohibu Bukhaira maupun dari perdukunan. Dia pun ngoten pangeran ngersakno. Akhirnya Bani Hashim niku mboten pati dagang, mulane melarat-melarat. Bani Abdi Samsin niku tetap dagang, mergo ngerti nak Muhammad iku ora lahir lewat mereka. Eling-eling ya wae Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim didulur jenenge Abdi Samsin. Nah, Abdi Samsin iki sak turunane termasuk Muayyah, nggih Muawiyah nggih niku bin Abi Sufyan bin Harb nggih bin Umayyah bin Abdi Samsin. Niku ngerti nak turunan Nabi ora bakal ning ndekne, melane tetep nek mati dagang. Sementara Bani Hashim padahal Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim itu mbah keempat sangka Nabi. Niku pun ngerti tenan nak sampean putune iku bakal dadi nabi. Makanya dorawani lunga. Jadi Hashim wedi kok jangan-jangan era aku. Engko Abdul Muthalib ya wedi jangan-jangan era aku. Abdullah ya wedi jangan-jangan sehingga do tengok-tengok ning Mekah. Iku ya beritane sebagian sangka kahin napa? Kahin. Perdukunan. Jadi akhirnya mengenai Imam Bukhari itu dikritik ketika istidlal itu mengambil dalil bahwa kesaksian kenabiannya Nabi itu sebagian diomong nopo dukun. Hazza itu dukun kahin. Jadi Imam Bukhari menulis di Dalailun Nubuwah, beliau dengan fasihnya ngendikan ketika Abi Sufyan datang Heraklius, beliau datang ke Palestina, tentang pemerintahan Romawi. Pemerintahan Romawi itu digegerkan oleh informasi nak neng Mekah itu ada orang yang mengklaim dirinya Nabi, ya mengklaim dirinya Nabi. Ya tentu bagi kita itu nggak ngeklaim panjang Nabi tenan, tapi bagi mereka kan itu klaim. Singkat cerita sudah dengar detail kalau ada orang bernama Muhammad dari suku Quraisy memaklumatkan diri kalau dia seorang Nabi. Senjata Hiroklu kalau dalam kitab-kitab Hiroklu itu tidak punya informasi detail. Suatu saat Abi Sufyan itu mampir ke sana karena mitra dagang. Kita tahu Abi Sufyan itu presiden Mekah, no? Presiden Mekah tentu sering ketemu tokoh-tokoh dunia, termasuk ketemu sinten Hiroklu. Setelah Abi Sufyan datang, dipanggil sama Hiroklu. Tolong Abi Sufyan suruh menghadap saya, masyhur. Ini ada di Bukhari, saya ulang lagi ini ada di Bukhari. Setelah menghadap, kamu kenal orang yang yadda'i an-nubuwah, orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Kata Abi Sufyan, ya kenal, itu masih keluarga saya. Ya itu saya kenal karena itu masih keluarga. Zaman itu Abi Sufyan masih kafir. Jadi justru itu bagus, pas itu Abi Sufyan masih kafir. Lalu orangnya sebelum jadi nabi itu pernah bohong enggak pernah. Muhammad itu enggak pernah bohong. Justru itu bagus. Karena kesaksian dari seorang musuh apa? Kesaksian dari seorang musuh karena Abi Sufyan belum iman. Terus bapaknya Muhammad ada yang pernah jadi raja enggak? Mbahnya enggak. Terus pengikutnya itu orang-orang lemah atau orang-orang kuat? Orang-orang lemah. Terus pengikutnya itu apa yang ada yang jadi murtad apa enggak setelah ngikuti Muhammad? Enggak ada yang murtad. Bahkan fanatik sekali dengan Muhammad. Kamane wani mati demi Muhammad. Ya mereka nyebut masih Muhammad, masih jangkar. Sampai terus akhirnya dari sekian pertanyaan itu terus Hiroklu membuat tesis sendiri, membuat kesimpulan sendiri. Itu yang namanya Muhammad itu nabi betul. Seperti sifatnya persis yang saya temukan dalam Taurat. Ya, di antara logika yang dibangun Hiroklu itu begini. Kenapa saya tanya bapaknya raja atau enggak? Andai kan bapaknya Muhammad seorang raja, pasti saya komentari rojulun yatlubu mulka abihi.
dia adalah orang yang punya gerakan karena dia ingin jadi raja lagi kayak bapaknya. Jadi Kanjeng Nabi bagaimanapun dakwah itu kan bikin gerakan sosial. Ya, yang namanya dakwah itu dalam kacamata sosial kan tetap dianggap gerakan apa? Sosial. Dan itu kalau bapaknya raja berarti apa? Rojulun yatlubu mulka abi. Dia bikin gerakan gitu supaya jadi raja lagi kayak bapaknya, kayak mbah-mbahnya. Ketika kamu bilang bapaknya tidak raja, berarti murni karena tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita akhirnya Hiroklu manggil temannya dia yang ahli kahin, ahli kahana Hazza. Kamu kesini. Ketika teman-teman diskusinya yang sama-sama menguasai kitab langit, tanyanya lucu. Saya mimpi bahwa nanti yang menguasai Jaziratul Arab itu rojulun muhtatinun, orang yang berkhitan. Terus ada yang usul, yang berkhitan itu orang Yahudi. Terus kata Hiroklu, ndak itu masuk, itu pasti tidak Yahudi. Meskipun orang Yahudi berkhitan. Terus ketika ada cerita innal Arab yahtatinun, orang Arab itu berkhitan. Jadi orang Arab meskipun sebelum ada Islam itu sudah berkhitan karena masih punya sisa-sisa Ibrahim, millati Ibrahim. Waktu Hiroklu iman saat itu dia komentar, kalau saya ketemu Muhammad latajassamtu ilaih, dan saya kalau ketemu dia wala ghasaltu qadamaihi, pasti menah dek wajah sikile tak umbah. Niku jari sinten Hiroklu. Itu juga berdasar kahana. Sehingga Imam Bukhari itu dikritik ketika bagaimana mungkin beliau menceritakan dalailun nubuwah kemudian menyitir omongane ahlul kahana. Nah tentu terus Imam Bukhari dibela sekian ulama, termasuk pembelaan semua ulama adalah zaman itu kahana masih orisinil. Zaman itu kahana masih orisinil dan orang memang mencari-cari Muhammad juga berdasar kahana. Jadi kamane nubuwatu Muhammad iku arafahal fasik wal fajir was soleh wat toleh, bahwa kenabian Muhammad adalah pendeta yang ngerti kayak Ibu Bukhairah, paham ya? Wong Yahudi yang ngerti, dukun ngerti, saking populernya berita itu di langit, dan langit zaman itu bisa diakses jin terus menginformasikan kepada kahana, paham ya? Dari pendongan. Nah, tapi terus sistem ini hilang setelah lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ono hikmah ya tadi, andaikan nggak ada kahanah yang jadi mukaddimah diutusnya Nabi, orang nggak cukup punya informasi tentang Nabi. Ya, terus ribet dong, misalnya Nabi maklumatkan aku Nabi ku apa? Saya untuk perintah ke Jibril ku sopo, kan panjang. Beda nak orang Yahudi kenal Jibril, kenal Mikail, paham ya? Ibu Bukhairah ya kenal Nabi akhir zaman. Sehingga wong kabeh diskusi tentang Nabi akhir zaman. Jadi cara saiki wis di seminar, wis dadi trending topik, sudah orang sudah bicarakan itu semua. Paham ya? Terus kabeh sing dikek pangeran ono hikmahe. Mane kahana zaman iku ono gunane, termasuk bocoran langit nak ape ono nabi akhir zaman niku berdasar napa? Kahana. Mane Imam Bukhari ngebabkan dalailun nubuwah niku termasuk komentare ahlul kahana. Paham ya? Tapi kahana sebelum itu ya, sebelum ada apa pemutusan hubungan apa langit. Ini jenenge apa? Semua ngerti wa basyaratil jinnu bi dzali zamani wa antuhiyatil kahana wa rahibatir rabbaniyah. Terus wala hijalan dadi guncing. Apa hija itu sesuatu sing gumlenter napa. Wala hijalan dadi ngerti, semangat. Nyemangatno bi khobarihi klan khobar anane Kanjeng Nabi sapa kulo khibrin, saben-saben wong pinter, khobirin kang bijak. Wa fi khula husnihi lan ing dalam sifat hiasan sifat apike Nabi, khulayu hiasan husnun wa apik utawa apik sing dipadakno hiasan. Taha padha bingung, ana sing maca tahin taha sami sangka taha yati hutaihan maknane apa bingung. Dan semua orang pintar membicarakan Nabi, tapi untuk membicarakan keindahan Nabi mereka bingung. Maksudnya bingung karena semua kalimat tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi diredaksikan kayak apa itu tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bahasa balaghah apa? Wa fi khula husnihi ta. Ya, wa fi khula husnihi ta. Jadi ketika mensifati keindahan fisiknya Nabi, perilakunya Nabi, akhlaknya Nabi, semua itu tahin, semua itu kebingungan, totaha, semuanya bingung. Ya tadi eleng-eleng ya, terus
Mulane ngaji wudu khatam, kowe aja kaya wong-wong Islam garis keras. Wah, dukun enggak bisa diterima. Umpama ora ana dukun niku ora ana nubuwah. Saiki misale ya Fir'aun. Kenal tuh teman Fir'aun. Nah, Fir'aun itu nganti ngerti nak ono Nabi Bani Israel ngomongane sapa cerita. Dukun. Fir'aun diomongi mbek dukun-dukune nanti ada bayi Bani Israel sing kana sababan fi dhahabi mulkika. Nanti bayi ini yang akan menghilangkan kerajaan. Akhirnya semua bayi Bani Israel dibunuh. Ternyata ya nyata yang menghabisi Fir'aun Musa. Otentik. Apa? Otentik. Semua berita gitu. Nabi Muhammad ya sami. Abdul Muthalib ketika putune lahir, sing ditekani pertama ya Kahina, seorang dukun perempuan. Itu omong, putumu iku yabluhu minas syarab al masyariq wal maghrib. Putumu iso ben mulya wetan nganti kulon sak donya mulya. Mulan Abdul Muthalib seneng putune lahir, dia berdasar omongane Kahina. Ya mulane terus mulai fihir, mulai opo ae. Wa ilahi tunsabul butunul apa? Quraisy iku wis krasa. Kok dalam tubuh saya ini seakan-akan ada apa-apa. Iku omongane Kahana. Ya sampai akhir wa sumi'a fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakara wa ta'ala walabda. Ya jadi pangeran gawe dasar-dasar dunia wis koyo ngono. Pertama sing dadi seksi nak nabi ku calon nabi ku ora wong NU, ya ora wong Muhammadiyah. Malah pendeta, malah apa? Nabi umur 12 tahun, dijak Abu Thalib teng Syam. Nah, sing ngerti nadine calon nabi ku, ya ora NU, ora Muhammadiyah. Ya ora PKS, ya ora apa. Sing ngerti malah apa? Pendeta. Nah, coba pendeta ngertine berdasar apa? Kitab-kitab samawi mbek kahana, mbek napa? Kahana. Iku pangeran ya. Jadi pangeran wis pancen ngono. Jadi mulane Imam Bukhari ngebabno napa? Ngebabno dalailun nubuwah iku termasuk ngebabno qaulu ahlil kahana. Ya mergo pas iku pancen ngono tenan. Ya contoh gampang sampean ndelok tengene raja-raja mulai Firaun, mulai Namrud. Kebijakannya itu berdasar informasi ku ahlul kahana. Dan semuanya itu benar. Semuanya itu benar. Akhirnya betul zahabu mulki Firaun karena Musa. Meskipun Fir'aun berusaha mati-matian membunuh bayi Bani Israel, malah lali, malah sing mestine lakone malah di rumah. Mergo pangeran mau ngetokno nak Fir'aun iku goblok. Ngrumat kok ngrumat musuhe. Jadi pangerane mau kepengen apa wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma apa kanu apa khotin pangeran butuhe ben ketok gobloke Fir'aun. Wong kok ngrumat musuhe. Jadi rasa mbok fikih piye hukume wong Islam di rumah wong kafir. Kuwi nek muni haram ya keliru. Nabi Musa di rumah wong apa? Kafir. Nabi Muhammad di rumah Abu Lahab. Mane karo usah dadi Islam garis keras hukum Islam di rumah wong kafir ku kafir. Lah Nabi Muhammad di rumah sapa? Abu Lahab. Ora ana ning tarikh Nabi Muhammad di rumah wong NU Muhammadiyah PKI. Sing rumah malah sapa? Abu Lahab. Fir'aun rumah sinten? Musa. Nabi Musa ora tahu di rumah pondok, di rumah kiai. Sing rumah to Fir'aun. Ya, jadi tapi Allah niate ngenya yaiku mau Fir'aun sing membasmi bayi Bani Israel justru ngrumat Musa. Jadi kamane pangeran kepen maklumat. Iki lho sing aku pangeran. Wong kok gobloke ngono. Musa kok di rumah. Iki wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma wa anu khotiin. Kabeh ketok gobloke, ketok salah. Wong kok ngrumat Musa. Jadi pangeran cara Jawa melehno sinten? Fir'aun. Tapi omongane kahana iku ora ana sing salah. Ya omongane kahana iku ora ana sing salah. Ngipine Abu Jahal ya ora salah, ngipine Abu Lahab ya ora salah. Abu Jahal roh nak kanjeng Nabi ku ya roh dene. Masyhur dadi Abu Jahal Abu Lahab udah ngipi. Iku sampeyan niku kowe nak mau Madinah melawan Muhammad kowe mati, mulane ora usah berangkat. Iya do ngipi. Mulane akhire iku dorawani perang Badar dorawani. Sing marewani mergo diprovokasi. Diprovokasi kancane. Lho kira melok perang, mau jebule ke wantu jadinya. Wah akhire terus semani perang. Akhire mati tenan. Kanjeng Nabi ketok Nabi ku sebagian ya omongane Abu Jahal.
Abu Jahal wong religius, sama Abu Jahal goblok wong religius. Jenenge Abdul Hakam, ya jeneng Abu Jahal napa? Bapak dari kebajikan niku jenenge Abu Jahal. Jadi wong Arab nak ngundang Abu Jahal apa? Abdul Hakam. Iku pintere ra karo, cerdas. Sanging cerdasnya Abu Jahal, sesuk ape berangkat neng perang Badar, sesuk ape berangkat neng perang Badar, ku ya ta'allaku bi astaril Ka'bah. Dekne nyekali kiswah Ka'bah ning Multazam. Nah niki nak sering ndongane Multazam niku ya. Abu Jahal ndongane ning Multazam yo nangis. Ya Allah masyhur, sakana buah itu jamaah terus saiki ndongane jamaah. Ayuna aqta'ulir rahim. Ya ayuna aqta'ulir rahim. Wa ja'ana bima la na'rif fa akhinhul hudata. Saya kata ahana yuhinu. Ya Allah, siapa besok yang memang benar-benar salah menurut pandangan engkau, fa akhinhul hudat, maka bunuh besok. Umatnya muni amin kabeh. Kok cara Jawa sing salah seleh. Ternyata Abu Jahal itu kalah, mati. Ya akeh sing Islam. Berdasar dungane Abu Jahal. Sampeyan delok teng tafsir-tafsir. Intas taftihu faqad ja'akumul fatah wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud. Iku kuwabe asbabun nuzulnya nerangkan intas taftihu faqad ja'akumul fatah. Jika kamu mencari siapa yang benar, maka ini sudah nyata siapa yang benar. Karena kamu pernah pakai ukuran siapa yang benar adalah menang. Sementara Abu Jahal kalah. Jadi nubuwatu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nubuwah sing zaman qoblal wiladah, sing zaman qoblal wiladah itu diakui ahlul kahanah, ahlul nasara, ahlul yahud. Terus wala-wali zaman wong Yahudi ora kena dipercaya. Iku rak saiki. Dhisik kena dipercaya. Quran dhewe percaya. Yaiku disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong Yahudi wong Nasrani ku kenal Muhammad sedetail mereka kenal anak mereka sendiri. Mane wong Yahudi diceritakno Quran wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dulu orang Yahudi nek perang iku wasilah mbek Kanjeng Nabi. Dadi wasilah sekunane kuno, mane wasilah dihalal ya pantes. Mergo wasilah mbek Kanjeng diharamno ya pantes. Mergo pertama sing wasilah iku sapa? Nah, mulane saiki khilaf bena NU ambek Wahabi. Mergo ya wasilah mulai dhisik masalah. Cuma aku mau cerita dadi mulane iku jare Ibnu Hajar Al-Asqalani zaman itu memang kahana itu bisa dibenarkan. Sehingga Imam Bukhari gawe dalil dalailun nubuwah lewat qaulu ahlil kahana. Paham ya, qaulu ahlil kahana. Nah, zaman bayangkan ya, misalnya Nabi lahir di Cina atau Nabi lahir di Korea Utara. Kan nggak ada mitos sama sekali tentang Satrio Piningit misalnya. Nabi kan bingung. Beda nak lahir teng Mekah, lahir di Palestina atau lahir di Jazirah. Orang wis geger akan datangnya Nabi akhir zaman. Meskipun geger ini digulir dukun, pendeta, para rabi Yahudi, enggak apa-apa. Tapi semuanya mau wis geger sih. Ono mukadimah ya, Pak? Ada mukadimah. Terus sifatnya detail. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis. Detail. Paham ya? Mulane ateis itu luwih ribet. Mulane sak ele-ele Yahudi Nasrani iku Islam cek ngapresiasi. Napa Islam cek ngapresiasi. Sampai apa? Wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lakum. Jadi dzabaihul yahud sah. Tapi nak dzabaihul majus gak sah. Dzabaihul nasara sah. Tapi dzabaihul majusi gak sah. Tetap diregani mbek pangeran. Piye-piye Yahudi Nasrani iku pernah memberi kontribusi sejarah dalam Islam. Ya, jadi kayak kudu ngaji ya, jadi kalau terus nuruti garis pokoknya Yahudi mesti keliru. Dan Yahudi mesti keliru berarti juga keliru ketika nyifati Nabi akhir zaman. Padahal dalam hal itu mereka benar. Itu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna. Bahkan ketika Allah nyifati Nabi itu orang-orang Nabi Muhammad itu sono yang ada RTNU Muhammadiyah orang. Sing ono iku apa? Fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ketika Allah nyifati Nabi Muhammad nabi yang mereka temukan ya, an-nabi ummi alladzi
yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Nabi yang mereka temukan, yang data-datanya mereka temukan fit Taurati wal Injil. Ya, iku pangeran ya, mulane sedurunge Nabi Muhammad lahir iku ana dominasi Yahudi Nasrani. Iku ana hikmah. Mergo terus do nunggu Nabi akhir zaman. Masuk lalu lucune para pendeta iki fanatik be Kanjeng Nabi. Jadi sing wong Yahudi mau tersaingi, sing pendeta seneng. Mulane ketika ape masuk Palestina, Yerusalem, jari roh Ibu Bukhairah, Abu Thalib ponakan jak mulai nanti mesti dibantai orang Yahudi. Itu disebut wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara, dan akan sangat mencintai Muhammad, mencintai orang Islam, orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Nasrani. Buktinya roh Ibu Bukhairah peduli be keselamatan Kanjeng Nabi. Yahudi boten. Nah, ini cara teori paling mungkin bersinergi be Islam itu Nasrani. Tapi kemudian ya itu setelah itu ada muharraf. Ada Nasrani yang sudah tidak orisinil, disebut yuharrifun al-kalima amma wadi, sudah mulai ada tahrif. Sehingga kita harus fair, ada periode tahrif, ada periode qoblat tahrif. Lah sing qoblat tahrif ini yang semuanya membicarakan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut apa? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang saya beri kitab Taurat dan Injil mengenali Muhammad sepersis mereka mengenali anak mereka apa? Sendiri. Pun kula terus lagi. Wa utiyat lan den paringi sapa ummuhu sapa ibune Nabi fil manami ing dalam sare. Diparingi atau ditekani fil manam faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin. Innaki sak temene sira qad hamalti teman-teman ngandut sira bi sayyidil alamin. Kamu itu mengandung bi sayyidil alamin wa khairil bariyah lan api-api makhluk. Wasami lan jenakno sira niki pakai khitab muannasah mukhatabah. Jadi idribi berarti kalau sami napa sami berarti apa sami wasami lan jenakno sira Aminah hi ing Muhammad idza wada'tihi nalikane lahirna sira hi ing Muhammad mbok jenakno Muhammadan li annahu karena saat ini Muhammad satu madu bakal den puji apa ubahu akibatnya Muhammad. Maksudnya mulanya kalau ingin kan bermatur hampir semua asma itu alam mangkul, no? Alam mangkul darani Muhammad orang yang dipuji karena nanti semua sifatnya terpuji. Wasamihi idza wada'atihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Walamat amalan semangsane sempurna min khamlihi saking ngandung ning nabi. Atau saking kandungane nabi ngandung ning nabi apa syahroni rong wulan ala masyuril aqwali ing atase masyuri pira-pira kaul almarwiyati kang den riwayat. Ketika nabi dalam kandungan 2 bulan tufia kapundhut bil madinati ing dalam Madinah al munawwarati kang munawwarah sapa abuhu, yaitu fia mabni majhul abu jadi naibul fa'il sapa abuhu bapake Kanjeng Nabi rupane Abdullah. Wa kana lan ana sapa Sayyid Abdullah qad dijitaza iku teman-teman nglewati sapa Sayyid Abdullah liwatan bi akhwalihi kelawan keluarga ibuke Abdullah. Ya akhwali berarti keluarga dari ibu, no? Keluarga dari ibu. Nah akmam keluarga dari bapak. Eleng-eleng ya wong Arab kados kula nak darani dulure bapak kula iku jenenge ammah, napa? Ammah. Nak dulure ibu kula jenenge apa? Khalah, napa? Khalah iku adat Arab. Bani Adin rupane keluarga Bani Adi minat Taifati saking kelompok An-Najjariyah kang bangsa Najjariyah. Dados keluarga besare Nabi sing saking ibuke niku rata-rata profesine Najjariyah, napa? Tukang kayu, napa? Tukang kayu utawa tukang batu. Mulane Kanjeng Nabi sausé hijrah niku sing nyambut nggih Bani Najjar, napa? Mergo keluarga saking ibu, nggih keluarga saking ibu. Nabi pertama gadah mimbar niku nggih gaweane Bani Najjar. Lah abahe Kanjeng Nabi ketika Nabi ini kandungan 2 bulan niku dolan teng mriko teng Madinah. Niku pangeran. Mulane Mbah Mun sering dawuh aja geman nyepelekno nasab sangka ibu, ya aja geman nyepelekno nasab saking ibu. Nasab resmi kok bapak. Tapi Nabi ku sing berjasa sing akeh nasab kok ibu. Nabi nasab kok bapak iku donggorohno Nabi termasuk Abu Jahal, Abu Lahab nasab kok bapak. Bareng Nabi hijrah di rumah keluarga sangka ibu. Iku pangeran. Terus pangeran sing gawe isyarat lala kampuduti abe Nabi ning Madinah. Sedurunge Nabi hijrah didesain, ditakdir abe Nabi kabudut temui di rumah Bani
Najjar. Nah, Nabi pertama hijrah sing rumat nggih Bani Najjar. Ku pangeran dadi nasab resmi kok bapak, tapi Allah iku ora iso ngilangi, ora kersa ngilangi fungsi nasab saking ibu. Ya dadi eling-eling ya, dadi Nabi Muhammad nasab kok bapak. Kan wong Quraisy dulure Nabi kabeh nasab saking bapak. Nasab saking bapak sing masyhur loyal namung Abbas mbek Hamzah no. Abbas mbek Hamzah. Nah saking Ammah wonten Sofiyah, namung 3 sing terkenal. Misanan wonten Sayyidina Ali, tapi bisa dihitung. Tapi sing gorono Nabi hampir mayoritas tiang Quraisy. Zaman itu ya, tentu ini bicara zaman itu. Wong Bani Najjar hampir 100% mukmin bagi Nabi. Bahkan sedurunge Nabi rawuh wis mukmin. Mulane Nabi rawuh langsung tolak al-badru alaina mergo wis iman. Jadi kamane gak usah ngandani, gak usah dakwahi wis iman. Iku pangeran. Mulane wingi kula matur Mbah Mun sering dawuh ora ana kitab madae ning bab ilmu sebaik berjanji no. Kitab madae ngelem Nabi sebaik no berjanji min haisul ilm dari sisi ilmu. Mergo wau Nabi hijrah teng Madinah. Delalah abae ya disarekno teng Madinah. Sing rumat abae ya keluarga sangka ibu. Mbok sing iman mbek Nabi langsung mbek keluarga sani. Nah baru top Qosaniyah setelah peristiwa itu baru suku Quraisy do iman. Iku wae mendekati Nabi wafat. Gini ku idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaj. Jadi imane suku Quraisy mayoritas iku sausé Nabi menang. Cara Jawa kayak tunggal wong Nabi menang. Sementara imane Bani Najjar pas Nabi terusir. Isiku kabeh kersane pangeran ya, tapi tetap nasab iku sing diiktibar nasab kok bapak. Cara formal fikih lah sing diiktibar nasab kok bapak. Tapi kaya jogeman mungkiri nasab sangka ibu. Mergo Nabi piyambak niku sing rumat terbesar itu keluarga saking ibu. Niku Bani Najjar. Mulane napa to mriki tu via bil Madinatil Munawwarah. Dadi zaman iku pangeran koyo wis gawe alamat. Engko Kanjeng Nabi rak mulih ning keluargane ibu. Jadi kamane Nabi lahir ning keluargane bapak, sareane ning keluargane ibu. Paham ya? Jadi sempurna Nabi cara birrul walidain sempurna lahir ning keluargane bapak, ngene niku teng suku Quraisy, wafat ning keluarga ibu. Jadi kamane enggak jauh-jauh saka keluargane ibu. Kaya zaman abae ya wafat ning Madinah. Tu fiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwalihi Bani Adiyim minat taifatin Najjariyah. Ijtaza maknane nglewati ya, lewat. Jadi pas lewat gerah akhirnya terus dirumat mbek dulur-dulure. Sampai saulan terus kapundhut. Mulane paspor bahasa Arab risalatut tajawuzat apa? Surat apa transit surat transformasi dari antar negara. Mulane darani majaz. Lafat itu nak hakikat itu jenenge hakikat. Misalnya asadun diarani macan itu jenenge lafat hakikat. Te asadun dimaknani rajulun sujaun, lelaki yang kendel itu jenenge majaz. Berarti melewati makna hakikat. Ya, melewati makna hakikat. Ya, jadi terus diikutkan wazan ifta'ala jadi ijtaza napa? Ijtaza melewati. Jadi pas lewat teng Madinah Sayyid Abdullah gerah terus dirumat keluarga besar Bani Najjar. Wa maka salan manggon sapa Sayyid Abdullah fihim ing dalam Bani Najjar manggon syahron ing saulan saqiman haliger gerah yu'anu nakang padha ngrumat sapa Bani Najjar sukmahu ing gerai Abdullah wa syakwahu lan lorone Abdullah. Ya dari kata ana yu'ani terus yu'anuna. Jadi keluarga Bani Najjar ngrumat Sayyid Abdullah sebulan penuh sampai kapundhut. Iki pangeran ya jadi gue sekoyok ngono isaroy pangeran lala Nabi wah baik disarekno nang Madinah. Nabi akhirnya disarekno teng Madinah. Dileng-elenge jadi Nabi lahir dan besar di komunitas abahnya, tapi Islam besar di komunitas ibunya sampai wafat. Ya ngene jogeman nyepelano nasab saking napa ibu. Mereka nak rapi aja asal wedok, tapi napa payune asal wedok wis ora apa-apa sesuai. Paham ya dadi walhasil iku ya ngono kersane pangeran ngono. Wis wae kersane pangeran ngono wis ora usah protes wae kersane pangeran ngono. Dadi nasab resmi kok abah tapi Kanjeng Nabi koyok-koyok dilingno pangeran. Dalam balik malih teng Sayyidah Fatimah. Ora ana habaib kecuali pada akhirnya lewat seorang ibu. Niku Fatimatus Zahra. Iku wis pangeran kabeh sing ngersane.
kabeh habaib duwe Kanjeng Nabi gelem ra gelem kudu liwat seorang perempuan. Gini Fatimah Zahra. Yus ngono pangeran kersane. Paham ya? Terus iku wis kabeh kersane pangeran. Walam matamalan swangsane sempurna min hamlihi saking hamile Nabi. Mesti ngambil Nabi ala rojihi ing atase kaul sing rojeh, kaul sing unggul apa tisatu asyurin, apa 9 bulan komariatin kang bangsa rembulan. Jadi 9 bulan dalam hitungan komariah. Wa ana lan wis manjing. Ana maknane wis manjing. Mulane darani al ana ing dalam sai iki. Wa ana lan wis manjing li zamani kedue zaman apa ayan jalia yen to muncul anhu saking zaman apa sodahu apa bentuke Kanjeng Nabi. Iskamane sudah saatnya Nabi itu muncul. Hadara mongko hadir ummahu. Ya hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi. Jadi ummahu dados maf'ul bagi hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi. Lailata maulidi ing malam lahirin Nabi sapa Asyatu Asyah. Terus niki Asyatu dados fa'il nggih. Hadara ora usah tak mergo wonten fasil, wonten apa? Fasil. Waqat yubihul faslu tar kata ifi fi nahwi atal qadiyah bintul waqifi. Dadi oleh misale ata misalnya ata Zaidan Fatimatu, paham ya? Ata Zaidan Fatimatu. Tapi kalau jejer kudu atat Fatimatu Zaidan, ya. Kalau jejer harus apa? Atat Fatimatu Zaidan. Karena jejer. Tapi sekali dipisah boleh apa? Ata Zaidan Fatimatu. Paham ya? Kalau dipisah boleh tanpa tak. Kata seniki. Hadoro fa'ile iku Asyah. Nggih, fa'ile hadoro niku Asyah, tapi boleh hadoro tanpa tak. Karena sudah dipisah ummahu napa? Ummahu. Hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi lailata maulidi ing malam lahir Nabi. Sapa sing hadir? Asyatu Sayyidah Asyah. Ngene iku bojone sinten? Firaun. Bojone sinten? Firaun. Wa Maryam lan Maryam. Fi niswatin ing dalam rombongan wong wedok minal hadiratil qudsiyah sange rombongan kang bangsa alam qudsiyah. Kemen alam qudsiyah alam langit. Ora mbarani usah bangsa wong kudus wah tenan awur. Enak lho. Wes ribet malah. Mbak aku sing teko wong kudus go jeneng ya ribet ora. Qudsiyah teng mriki niku mboten qudsiyah kudus mboten apa. Alam sing bangsa kudus, bangsa langit sembrono iku. Maksudnya Asia ambek Maryam sing wis dadi alam langit, ora Asia tanggamu ya ora Maryam tanggamu. Maksudnya sing Asia ambek Maryam sing beliau-beliau sudah menjadi alam hadiratil qudsi. Wa akhodalan ngalap ha ing Aminah apa al-makhadu laoro apa yang lahirno. Pokoke makhod itu kesakitan yang karena mau melahirkan. Fawaladat mongko nglahirno sapa Aminah hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jin lahirno nuron khali rupa nur, khali rupa sinar ya talak lau ingkang sumlorot apa sanahu keagungane nur. Apa ya sanahu keagungane nur. Ayo dong waca sing nang gimana? Waca. Enggak bukajan. Ayo bareng-bareng. Wa muhayyang kasamsi min kamu shimik kamu di'u asfaran anhu laylatun anhu laylatun gharra'u laylatul maulidil ladhi maulidil ladhi kana litin nisururum biyaumi wasdiya'u yaumana labbi wad'ihi banatu min fakhorin malam tanam lam tanalun nisa'u wa atat qawma abi
أفضل مما حملت قبل مريم الأذراء مولد كان منه في طليق وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهوى في أنقاض ولد المصطفى وحق الهناء. Kalau wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi lahir kan fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuron yatara lahu sana. Wa mukhayyan lan banget padangi, banget terhormati kasyamsi koyok srengenge. Mingka sanging sira, sanging panjenengan mudiun kang banget madangine. Asfarat kang dadi padang anhu sanging lahir Nabi apa lailatun apa bengi kharau kang dadi sinar. Dadi kamane di malam itu yang harusnya gelap menjadi terang benderang mergo lahirnya Kanjeng Nabi. Nah, lahirnya Nabi itu sifatnya lailatul maulid, yaiku malam kelahiran aladzi kang kana kang ana iku lidine kedhe agama apa sururon apa seneng. Mane kesunatan wong ku seneng mergo wis lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam kelahiran yang agama ini seneng sekali karena menemukan pemimpin yang sejati. Biomihi kelan lahirnya Kanjeng Nabi wasdihaun lan ceria. Yauma nalat ing dalam dinane merkoleh biwat ihi klan nglahirno Kanjeng Nabi sapa ibnatu Wahbin putrane Wahab ko Aminah ibnatu Wahbin. Aminah itu mendapatkan dengan melahirkan Nabi min fakhorin saking kebanggaan. Sing malam tanal kang ora merkoleh ing fakhor sapa Anisa umume wong wedok. Samane kemuliaan Fatimah apa Aminah ya kemuliaan apa Aminah ibnatu Wahbin itu enggak akan tersaingi oleh perempuan manapun karena lewat beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di sini yaumanalat biwat ibnatu Wahbin min fakhorin malam tanalihun nisa wa atat lan yo rawuh sapa Aminah rawuh tanggawa kaumaha ing kaume Aminah oleh gawa bi afdhola kelawan bayi sing luwih utama mimma dibanding bayi hamalat kang ngandung koblus durunge Aminah sapa Maryam al-azra'u kang perawan. Jadi maksudnya Aminah membawa Muhammad, membawa Rasulullah dengan status membawa orang yang lebih utama ketimbang sing dilahirno Maryamul Azra. Artinya Maryam nglahirno Isa, Aminah nglahirno Kanjeng Nabi. Berarti apa? Aminah membawa kelahiran yang jauh lebih utama timbang yang dilahirkan Maryamul Azra. Terus Nabi lagi maulidun. Mane kula suwun wong iku kudu ana kontribusi tauhid ya, ulama iki warasatul anbiya kudu nguwatno tauhid. Mergo ciri utama Nabi piye? Lahir yang membawa tauhid, bawa berkah untuk tauhid, bawa sial untuk kekafiran. Ya, bawa sial untuk kekafiran. Jadi artinya wong nak logikane tauhid iku mapan, mesti logika kekafiran hilang. Iki disifati malih maulidun yaiku ana kelahiran kana kang ana minhu saking maulid fi taliil kufri ing dalam kelahirane kekafiran. Tali iku manane kelahirane kekafiran apa wabalun bencana alaihim ing atase ahlil kufri wa wabaun dan musibah. Satu kelahiran sing dadekno musibah bagi sistem kekafiran. Mergo dakwahe Nabi semua mengarah ke tauhid. Mulane Nabi pas lahir berhala ya rubah. Jadi Nabi lahir itu yang rubah dua. Satu berhala fisik, napa? Berhala fisik ya rubah. Dua logika kemusyrikan juga rubah. Paham ya? Nah sekarang kita tugasnya juga gitu. Kalau di era modern tentu ora usah nutuki patung, tapi logika patung itu hilang, logika syirik hilang. Sehingga patung tidak lagi disembah, tapi mau tinggal hiasan. Itu lumayan menang Islam. Senajan contoh iso ya tetap haram, tapi tetap lumayan. Dari patung yang dulu didewa-dewakan, saiki patung mau dadi napa? Hiasan, terus didol.
Barang protol ditoto terus yang kan wis camah kan cara saiki wis camah kan. Larang ta ora patung elek kan regane. Cara transaksi kan patung iki piro regane 1 juta. Elek ngono dol 1 juta 500. Kan camah kon. Bisa dipuji-puji kok darane. Napa? Saiki mau didol tempakno truk terus iku camah iku. Iku apa maulidun kana fi talil kufri wa balun alim apa. Nggih mengke makhluk yang sekedap sesuatu kados pas malam Jumat menika wonten diselingi ya Nabi salam alaika pokoke niki mergi napa pas makhluk apa kiam. Ya saiki ke paham ya dadi di antara sifat Nabi napa satu kelahiran yang menghancurkan sistem kekafiran baik yang fisik kayak zaman Nabi lahir berhala-berhala hancur maupun kekafiran sing sifatnya maknawi itu logika atau pemikiran kekafiran itu kabeh hilang sebab lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing saiki diterusno para ulama yang misinya juga menguatkan tauhid wa tawalat lan dadi tumpo-tumpo selalu maksudnya selalu berdatangan mana darani tawalat cara kuno ana tumpo-tumpo datang sekarang datang lagi datang sekarang berurutan wa tawalat lan dadi tumpo-tumpo apa busyrul hawatifi apa berita kesenengan sing diomongno barang ra ketok hatib mulane bahasa Arabe telepon saiki apa hatib mergo swara tanpa rupa ana swara tapi raine sing nelpon gak ketok lan bahasa Arab saiki nek darani telepon apa hatif nah hatif riyen mboten ana swara tanpa rupa tapi iku makhluk jin mbok malaikat nariyen saiki mboten HP wah ribet sih ya mulane jadi ketika Nabi lahir itu suara-suara tanpa rupa itu bermunculan semuanya ngasih berita gembira itu bahasa Arab apa wa tawalat busyrul hawatif an sedune kelakuan iki an mukhaffafah minas saki lah dari kata annahu terus ditakhfif dadi apa an sedune kelakuan iku ngene qad wulida teman-teman wis dilahirno sapa al Mustafa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan mestine wa haqqa lan dadi mesti apa alhanau kenyamanan mulane kula suwun pokoke kangkang kudu kulino seneng piye-piye kita duwe nikmat terbesar yaiku anane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah iki sing tengene apa sing tudurat dikene apa walana busyra bisa'din mustamirrin laisa yanfat haitsu utina atau'an faqa fil khus apa haitsu utina atau'an terus jama'al fakhral mu'abbad. Jadi nah istilah Habib Ali kita ini harus bahagia terus karena kita dikasih sesuatu yang mengumpulkan semua kebaikan jama'al fakhral mu'abbad. Nah istilah teng berjanji niki napa wa tawalat busyrul hawati fi angqat wulidal mustafa wa haqqal hana. Sebagian ulama istilah apa busyrolana nilnal muna zalalana wa falhana. Ateng ngene tiba napa sa'da abdun qatamalla wanjala anhul hazinu. Terus mulane kangkang bengak-bengok tak barno iki nek menawa saking senenge Kanjeng Nabi. Seribet. Soale wong seneng luwih bener timbang susah ngono wae. Soale wong seneng luwih bener timbang wong susah. Wong Kanjeng Nabi wis lahir kok ejek susah mikir apa wae. Wis dhe nikmat terbaik. Jenenge apa walana busyra bisadin. Walana yang tetap kedhi kita al busyra utai gembira. Bisadin kelawan bejo. Mustamirin sing abadi. Sing lesa kang ora ana apa saat iku yang fadu bakal ilang apa saat. Kita ini selalu bahagia, yang tidak akan hilang kebahagiaan iku. Jadi Habib Ali napa Sohibu Simtid turun. Mergo apa? Haitsu utina atau karena kita ini dikasih pemberian sing jama'al fakhral mu'abbad yang pemberian itu membawa kebanggaan yang abadi. Ane kiai-kiai wis ora usah susah kangkang seribet masuk dunia ribet wis kesewante kangkang wae mangan bengak-bengok bar bengok-bengok kuasal turu tangine bengak-bengok nesben kok soalnya anggap ae ku ibadah seneng wah kowe nyesali nasibmu malah nyemplung kali ribet. Ben Yesus. Wah, wis pokok ibadah apa seneng. Senajan aku ya roh seneng mbiku asline ya ora bener, tapi lumayan. Lumayan timbang susah. Hadza utawi iki wa qad istahsana niki mengke makhluk qiyam sekedap ngergani Sayyid napa berjanji karena beliau ngendikan hadza wa qad istahsanal qiyam. Hadza ifham hadza wa qad istahsanan teman-teman nganggep bagus. Maksudnya nganggep bagus al qiyamah ing ngadeg inta zikri maulidina dikane nyebut kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyarifi kang mulya sapa aimatun pira-pira imam
Sungguh banyak ulama yang berpendapat bahwa sebaiknya saat baca ini sebaiknya adalah berdiri. Dari waqatis tahsanal qiyamah inta zikri maulida syarif sopo a'immatun piro-piro imam zawu riwayatin kang duweni riwayat warawiyatin dan pemikiran sing bener rawiyah pemikiran sing nyegerno sing bener. Banyak ulama yang pikirannya benar riwayatnya benar yang menyunatkan berdiri ketika disebut asmane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur Kanjeng Nabi itu enggak suka kalau beliau lewat sahabatnya berdiri, tapi meskipun Nabi kurang berkenan semua sahabat tetap berdiri. Karena Nabi gak berkenan tuh saking tawadu'e Kanjeng Nabi, tapi para sahabat tidak menghormati Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi nak lewat tetap sahabat berdiri. Kan gak etis kan? Misalnya Nabi lewat sing lungguh tetap lungguh kan ora lucu kan? Kayak kurang takzim. Sehingga zaman itu memang riwayatnya kita sampai para sahabat kalau sahabat duduk-duduk Nabi napa? Lewat itu semuanya terus napa? Berdiri. Paham ya iki jenenge apa hadza? Waqatis tahsanal qiyam. Tapi Nabi gak berkenan. Dan Nabi gak berkenan itu benar karena beliau ingin tawadhu. Tapi sahabat juga benar karena enggak ingin mosok Nabi nirawuh kok biasa saja. Jadi apa hadza? Waqatis tahsanal qiyam inda dzikri maulid syarif a'immatun dawu riwayatim wariyat. Terus fatuba mongko bejo banget terus mengke mahalul qiyam sekedap kersane untuk dungane para ulama fatuba limangka na ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi. Fatuba mongko bejo banget iman kedhe wong. Fatuba mongko bejo banget iman kedhe wong kana kang ana apa ta'zimu mulyakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bejo banget orang sing memuliakan Nabi liman kedhe wong kana kang ana apa ta'zimu mulyakno Nabi ana iku ghayata marami dadi puncak cita-citane wong. Ya, maram maknane cita-cita. Sungguh bahagia orang yang orientasinya selalu ingin mulyakno Kanjeng Nabi. Kados kita misalnya kados kula mulang takrib iku niate mulyakno Kanjeng Nabi karena belajar fikih artinya belajar ketentuan yang digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi miran salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri. Tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu kata Nabi jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Dalam konteks Indonesia muhasabah itu sudah jadi perilaku ya, karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia ya. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan, bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa. Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, enggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut,
diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka ada taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya ada mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi seandainya saya yang bikin kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan tuh udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan tuh udah keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan tuh orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan, niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ya. Ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini, saya berkali-kali bilang, limangka nayarjuwa hawal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara. Sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu, semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka nerjuwo hawal yawmal akhir. Bayangkan dulu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka?
Ndak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus. Supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini. Itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya nggak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak pati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sampean rasa seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kaya seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng nggak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian enggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas enggak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil itu enggak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepat ke saya? Amin tu ukubatak. Karena aku tahu kau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoh-bodohni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodohni itu mesti dibidik orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon akhirnya sering dibodohin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Enggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir. Allah pemaaf. Jangan kamu enggak fair. Untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Itu tidak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat, jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkalnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenari Nabi, terus Nabi nyuruh Sobbu Ali Dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan.
Ya Allah yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita, yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah tidak dimiliki semua orang, Rasulullah tidak dimiliki semua orang karena dipek NU, dipek ormas tertentu, dipek nggak boleh seperti itu, nggak boleh takhasyar tawasian kata Nabi, tidak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik, yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam tabaruk sama Habib Ali. Di antara doa-doa di Simtud Duror masyhur itu antuqa bilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'a bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya, semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun lin nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta, amseta, gini-gini, perasaan kamu kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin pembisik, nurutin informasi itu ya repot, karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung ning desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang enggak seneng, wah itu jobnya kiai kecil kok diambil, itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah SAW. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatasin. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu, kalau orang baik, itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu ya tinggal ukur kan. Kalau orang baik, nambah baik. Tapi kalau orang buruk, tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Ya sudah, ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus, memperbanyak wong elek, orang perilaku netok, raine dadi elek kabeh gitu. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih, anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh, mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan, ini mertua kamu aja enggak bangga mau nambah. Ipar enggak bangga, mertua enggak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga enggak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu enggak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu. Azharu Rasulillah, di situ habis perang banyak tawanan, gara-gara jadi bisanya Nabi langsung dibebaskan semua karena Azharu Rasulillah. Sekarang bisanya Kanjeng
Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkalnya bukan main sama Nabi. Gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi. Satu kampung musuh kamu. Karena istri pertama ya cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu. Di dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin asawaha fi jami'i amri. Kalau ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad. Habib Salim syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini. Ana mutnibun, ana mukhtiun, ana asi. Huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana mutnib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Terus kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasati. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh kalah katanya. Terus wasatahliban ausofu ausofi, dan engkau pasti pemenangnya. Gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Enggak boleh Tuhan kok kalah. Nah, jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jadab ketika datang ke makam Rasulullah SAW. Itu kalau dongo ya agak kacau sebetulnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah aduwuk, yang senang itu setan. Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Nah, mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi kayak kemarin itu Pak Bu siapa? Yang kesini itu yang sama jenengan itu. Kuliah ke sini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama enggak mau, lama-lama Habib Ahmad. Ini gimana, Gus? Orang taunya saya dekat jenengan, kalau enggak kasil saya waduh Habib. Ini kayak doanya wali yang tadi. Enggak punya pilihan, enggak ada pilihan ini. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya teks ini supaya dapat barokahnya Ihya, ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya teks di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Cara wong Jawa mesti pesek. Cara rezeki ya pas-pasan. Dan kita juga kalau makanya enggak boleh tanya istri begini, apa saya cinta pertama Anda? Pasti Anda kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir itu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana gak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir itu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah. Rata-rata itu pilihan Anda pertama Pak, dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir. Kamu juga korban terakhir gitu. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Semit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Antalam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi
ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fakaifa turidu min ghairika ma turid. Jadi anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fakaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, gak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya, gak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi anta lam tajid, ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman, apa kamu neriman sama wajah istri Anda gitu? Engko yo polah ning dindi jajaki sana jajaki sini, kamu sendiri ndak kona apa. Jadi itu nasihat yang luar biasa. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang, enggak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati kamu. Kamu enggak ingin kan orang lain semua menghujat kamu. Sementara kamu enak aja menghujat orang lain. Makanya Rasulullah SAW itu luar biasa ketika bikin kaidah sosial. Apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana. Kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda ya bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sudah acak-acakan, enggak punya uang, utang jatuh tempo, kan enggak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini karena dengan kamu yang alami juga enggak siap ketemu orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang. Beb, dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin, mereka tidak main ke saya. Kata Habib itu bagus, sunau begitu itu bagus. Coba kalau kamu dulu kaya, teman kamu main kan kamu gaya. Di rumah ada makanan, bisa hormat tamu. Setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin boto, teman kamu datang, malu enggak kamu? Mendingan enggak datang gitu. Akhirnya baru, oh ya alhamdulillah kalau gitu. Loh ya kan dulu teman kita datang, kita ada Alphard, istri cantik, rumah bagus. Lah kita miskin, buruhnya orang pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang. Milih datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh? Enggak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus. Ya, tapi kadang-kadang orang tuh, wah setelah saya miskin teman-teman enggak kasih ke sini. Ya kalau kamu sudah jatuh, teman-teman kamu situ jadi tontonan. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah. Dulu yang namanya kiai itu kalau diundang orang itu ya agak-agak senang. Semenjak saya itu agak rubah. Mengundang kiai, ngatur kiai itu tak haram-haramkan ya ada lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika. Dulu itu ngundang tuh tanggalnya ditentukan, jamnya ditentukan. Enggak mikir apa kiai saat itu nganggur, enggak. Punya wadifah, enggak. Dia milih tanggal yang dia nganggur, enggak mikir masa itu kiainya nganggur apa. Enggak. Ya saya hanya cerita aja, kamu tersinggung ya monggo, boten ya monggo itu kan. Jadi saya mohonlah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad. Jadi untuk orang merasa ikut sunnah Rasul itu gampang sekali kata Sayyid Muhammad. Dulu Nabi berpakaian ala daerahnya. Kalau mikot ya pakai mikotu baladi. Karena Nabi orang Madinah dan beliau berdomisili di Madinah ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya. Tapi kalau Anda orang kawasan Tanim mau umrah ya dari Tanim. Misalnya kawasan Jirona ya dari Jirona. Artinya apa? Kamu ngambil mikot karena Nabi mikot misalnya dari Bir Ali. Bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali. Kamu orang Mekah misalnya, kamu orang Tanim. Orang dia harus dari mikot itu apa? Baladi. Sama, makanya di fikih-fikih itu kalau tahnik anak, Nabi orang Arab, halawiyatnya kurma ya kurma. Kalau orang Jawa sedegan, semua podo-podo. Ya podo-podo manis. Jadi ini tabaruk sama Sayyid Muhammad, ini ada murid beliau, Habib Ahmad, saya baca. Supaya orang itu merasa ikut Nabi itu gampang sekali. Ini saya baca di halaman, tadi disaksikan Habib Ahmad, 433 di kitab, apa begini? Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu kata Sayyid Muhammad, wa kanat sunnatu Rasulillah annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi, wa yalbasu ma yajidu, wa yarkabu ma yajidu, mimma abahu wa ta'ala. Faman istamala ma yajidu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati. Faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Wa illam takun hadhil madinatu tilka. Jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sedekah kepada fakir miskin ya pakai dinar, dirham. Ya kalau orang misalnya sedekah pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi. Jangan, lu Nabi pakai dinar loh, kamu kok pakai rupiah. Dulu dinarnya Nabi udah ada tulisannya Bank Indonesia, kamu ada tulisannya Bank
Ya tidak ada seperti itu. Ya jadi misalnya Nabi sodakoh pakai tamar atau pakai al-akid, ya kita pakai beras, pakai apa. Supaya orang tuh bahwa Rasulullah itu milik kafatal linnas, milik semuanya. Sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya. Makanya dulu Mbah Mun kalau motivasi saya supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong. Wong Jawa mesti ono wong alim. Beliau menyontohkan Mas itu Mbah Fadol, Senori, Mbah Ihsan Jambes. Itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa. Padahal beliau bukan orang Arab. Imam Sibawai itu orang Persia. Imam Ghazali orang Tos itu juga ikut Persia. Kata Imam Mun, wong sing ora Arab lah mesti untuk jatah alim kata beliau. Karena Nabi itu diutus kafatal linnas. Nah ini kalau orang yang alim itu Arab tok, berarti tidak ada perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana. Makanya karena Nabi statusnya itu kafatal linnas. Jadi kita harus bangga sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia karena misalnya Wali Kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman, di mana. Ternyata pernah ada juga di Indonesia dan seperti Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Jadi ya artinya kan tetap orang Indonesia meskipun beliau zuriyah Rasul kan ya sudah orang apa? Orang Indonesia. Zuriyahnya Habib Ali Simtuduror sekarang di Solo. Jadi Indonesia juga dapat alawin banyak dari Sadatin al-Alawin juga banyak. Jadi saya mohon barokahnya ngaji seperti ini melihat orang lain tuh gampang. Bayangkan tuh kalau anak kamu. Makanya Nabi nanti kalau nggak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya itu. Di situ dijelaskan oleh Hikam, jangan-jangan semangat Anda pada orang yang maksiat, pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu udah anak Anda, itu udah keluarga Anda. Coba kalau itu keluarga. Makanya kalau saya guyonan di Jogja itu ada pembantu mecahkan piring terus dimarahi majikannya. Saya mesti guyon gitu. Pasti itu pembantunya tidak cantik. Kok bisa, Gus? Andai kan cantik dan kamu senang mecahno piring satu, piring 1000 ora iso ngamuk kowe. Ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring apa karena plus tidak cantik? Coba jawab para lelaki ini. Kamu marah sama orang maksiat itu karena maksiat karena plus itu udah anak Anda. Bayangkan kalau itu anak Anda. Itu hebatnya Rasulullah SAW karena kita yang salah pun kadung umatnya, Nabi tetap ngasih fasilitas syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa baiknya Nabi? Tidak ikut maksiat tapi ikut fasilitasi ngasih syafaat. Loh kalau li ahlil ibadah kan wajar. Nabi ketika ini syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar biasa. Kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita tidak punya ra'fah, tidak punya rahmah. Coba kalau Rasulullah yang bil mukminina raufur rahim, semangatnya itu mendoakan supaya tobat, mendoakan diampuni. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya semoga barokahnya ngaji ini, barokahnya Habib Ahmad, barokahnya Maulid Simtuduror, barokahnya semua kitab Madaih, Tiba Berjanji semuanya, barokahnya Ikhya, barokahnya Said Muhammad, barokahnya guru kita semua, Mbah Maimun, bapak saya. Kita ini ngikuti manhaj, ya, ngikuti apa? Manhaj. Saya sering didhawuhi Mbah Mun, kenapa ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka? Bukan jalan engkau ya Allah. Karena Allah itu enggak bisa kamu tiru. Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak kesel, tidak capek. Yang bisa ditiru itu siratal ladzina an'amta alaihim. Yang bisa ditiru manusia ya niru manusia. Karena Allah itu tidak bisa ditiru. Makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Dan niru siapa? Niru guru-guru kita. Termasuk niru cara pandang. Jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng, delok tikus liwat, itu kan kayak nganggur. Kok ora tahajud malah mendelok reng. Melihatnya jangan gitu. Huwa tarokal ma'asiyah. Dia di rumahnya ndak dugem, ndak kemana-mana. Dia berarti malam itu tarkul ma'asi. Tidak nyopet, tidak garong, tidak ke tempat maksiat. Susahnya apa sih husnudzon? Jadi jangan lihat huwa tarkut tahajud, huwa tarokat tahajud, wa taroka qiyamal lail. Oke ya, namanya orang begitu ya tidak tahajud, tidak qiyamul lail. Tapi susahnya apa sih kamu bilang huwa tarokal ma'asiyah? Dia juga meninggalkan maksiat dan tarkul maksiat itu ibadah. Supaya orang tuh gampang lah husnudzon sama orang muslim. Ini orang mukmin, orang yang luar biasa. Di mata Allah itu orang yang luar biasa. Kayak tadi Imam Ghazali, kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia tidak pernah baik, gimana? Kata Imam Ghazali, ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam ketika dia mentasdihkan Allah dan Rasulullah, berarti dia juga punya taat. Ya ini latihan saja, sing iso nglakoni Habib Ahmad kula namung cerita mawon. Kula cerita secara akademik, saya punya kitab
Saya baca dan alhamdulillah kita faham barokahnya para guru dan supaya terbiasalah sebaik-baiknya ibadah husnudzonni billah wa husnudzonni bil mu'minin. Soal tidak cocok ya diilmoni tadi ya, namanya enggak cocok ya jangan sering ketemu. Seperti Rasulullah SAW, beliau karena sangat mencintai Sayyid Hamzah, ketemu orang yang pernah begitu sama Sayyid Hamzah ya beliau secara basyariah tidak siap. Tapi beliau secara cara bahasa sekarang, secara profesional, kalau beliau seorang nabi dan harus menerima tobatnya siapapun ya diterima. Saya meskipun dengan A, B gak cocok karena dia begini-begini sama saya, tapi saya ingat dia sholat, dia baca sholawat, dia mencintai Rasulullah. Ya kita hormat. Ya soal gak cocok ya di manage tadi ya. Zuruhiban tas tetekuban. Kalau gak pati cocok ya jangan sering ketemu bawaannya enak nanti. Ya semuanya itu diilmoni lah. Makanya ngendikane Ma'ruf Al-Qurhi ada yang baca Al-Kharki, mangqala fil yaumi salasa marrat wa marham ummata Muhammad kutiba minal abdal. Karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca marham ummata Muhammad, wa ma asli ummata Muhammad, wa ma tajawaz an ummati Muhammad. Itu mesti kutiba minal abdal. Dia pasti termasuk wali abdal. Maksudnya semangat mencintai. Ya dilatih lah. Misalnya Indonesia Power atau PLN, andai kan tidak ada PLN itu kayak apa? Orang nggak bisa ngaji, tidak bisa aktivitas, ya barokahnya ada PLN, barokahnya jasanya. Kita sadar, tidak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak. Gitu. Orang banyak ingin listrik, ingin saluran apa, dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain. Ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sehingga kita terbiasalah ngakui orang lain. Seperti semangatnya Rasulullah SAW, semuanya itu didoakan, semuanya diinginkan kebaikannya. Bahkan Nabi gak putus asa sampai di akhirat. Ketika Nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat, sampai dimintai syafaat semuanya bilang nafsi, nafsi. Karena merasa semuanya enggak punya nyali di depan Allah. Karena ini sudah akhirat, sudah finish. Tapi apa Rasulullah? Analah. Ya udah, saya sanggup mensyafaati kalian. Terus kata Nabi, fa'atiyal arsya. Saya mendatangi aras, fa'akhiru lahu sajidan, saya sujud. Wa ahmaduhu bimahamida allamaniha rabbi. Kemudian saya tetap muji Allah dengan pujian yang terus menerus. Padahal sudah di akhirat, sudah finish. Nabi dimintai syafaat masih sanggup. Karena Nabi tahu, akhirat tidak bisa mendikte Allah. Tidak bisa Allah terus bilang, ya Allah ini akhirat. Engkau sudah tidak boleh mensyafaat. Tidak bisa. Allah tidak bisa diganggu akhirat. Allah tidak boleh dibatalkan rahmannya oleh akhirat. Allah tetap rahman rahim abadal abad. Dan Nabi tahu itu. Makanya kata para ulama, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Jadi Nabi Muhammad namanya dua, yang terkenal. Sebenarnya banyak yang terkenal dua, Muhammad sama Ahmad. Ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhirat atau sudah di akhirat, itu fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Ketika Nabi lain sudah tidak punya nyali muji Allah karena sudah akhirat, Nabi Muhammad tetap berani muji Allah di saat seperti itu. Makanya ahmadu di situ kata ulama itu af'al tafdil, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Kanjeng Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah tidak punya nyali untuk memuji Allah di saat itu. Makanya kata Nabi fa akhiru lahu sajidan wa ahmadhu bimahamida allamaniha rabbi. Akhirnya setelah lama gitu terus Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyaffa. Sudah Muhammad angkat kepala kamu minta apa saya turutin dan kalau kamu ingin mensyafaati umatmu saya beri hak apa? Syafaat. Nah, semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat bahwa rahmat Allah tidak terbatas, harapan juga tidak terbatas. Mungkin yang sedang nakal ya kita katakan sedang. Jangan terus kamu pastikan, wah ini mesti su'ul khotimah, mesti tidak orang baik. Tidak, agama ini liman kana yarjuwaha wal yaumal akhir, selalu bagi yang punya harapan. Ya, mugi-mugi dapat barokah semua. Mantu dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia ya. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga.
Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan atau nggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah, itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Wa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mateni gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mateni. Jadi sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu udah anak kita, udah keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya. Kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan itu udah keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan tuh orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan, niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa, mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu ya khina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka nayar juwa hawal yaumal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangkan erjuwo hawal yawm akhir. Bayangkan dulu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu gak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya.
Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus. Supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini. Itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya agak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak pati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sampean rasa seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kaya seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng nggak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian enggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas enggak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam-dalam beliau kalau dipanggil itu enggak cepat-cepat ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepat ke saya? Amin tu ukubatak. Karena aku tahu kau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti beda orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon lagi sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Enggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensifati Allah Ta'ala itu ghafir. Allah pemaaf. Jangan kamu enggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Itu tidak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat. Jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui,
Singkat cerita orang Bedui ini kencing di masjid. Semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkalnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh Sobbu ali dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita, yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah nggak dimiliki semua orang, Rasulullah nggak dimiliki semua orang karena dipek NU, dipek ormas tertentu, dipek nggak boleh seperti itu. Nggak boleh takhasyar tawasian kata Nabi, nggak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali di antara doa-doa di Simtud Duror masyhur itu antuqa bilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'a bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah, ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minat. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau Nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun Nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab Nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya karena Nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta, amseta, gini-gini, perasaan kamu kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin membisik, nurutin informasi itu ya repot karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung ning desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang enggak seneng, wah itu jobnya kiai kecil kok diambil. Itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatasin. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu kalau orang baik itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu ya tinggal diukur kan. Kalau orang baik nambah baik, tapi kalau orang buruk tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Ya sudah, ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus, memperbanyak wong elek, orang perilaku netok raine dadi elek kabeh gitu. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih, anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh, mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan,
Ini mertua kamu aja gak bangga mau nambah. Ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga gak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu gak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu Azharu Rasulillah. Di situ habis perang banyak tawanan gara-gara jadi besanya Nabi langsung dibebaskan semua karena Azharu Rasulillah. Sekarang besanya Kanjeng